Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai teori bahasa anak. Bahasa? Apa itu bahasa? Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang diperoleh manusia sejak lahir. Pemerolehan bahasa anak melibatkan dua keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Dengan kata lain, pemerolehan bahasa anak adalah proses bagaimana seseorang dapat berbahasa atau proses anak-anak pada umumnya untuk memperoleh bahasa pertama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa anak adalah proses di mana anak-anak belajar menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu. Sedangkan pembelajaran bahasa, pemerolehan bahasa kedua, di mana bahasa diajarkan secara formal kepada anak. Teori pemerolehan bahasa anak. Dalam pemerolehan bahasa anak, ada beberapa teori yang membahas secara cermat, antara lain 1. Teori behaviorisme. Tokoh penting dari teori ini adalah John B. Weston, di mana ia mencetuskan teori belajar manusia yang dikenal dengan teori belajar behaviorisme, di mana teori ini memusatkan perhatian pada aspek yang dirasakan langsung pada perilaku berbahasa dan hubungannya dengan stimulus dan respon terhadap lingkungan. Teori ini menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan berhubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut digunakan. Sebagai contoh, seorang anak mengucap bilang kali untuk barangkali. Pasti anak akan dikritik oleh ibunya atau siapa saja yang mendengarkan kata tersebut. Apabila suatu ketika si anak mengucap barangkali dengan tepat, dia tidak akan mendapat kritikan karena pengucapannya sudah benar. Situasi seperti inilah yang dinamakan membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan dan merupakan hal pokok bagi pemerolehan bahasa pertama. 2. Teori nativisme Chomsky. Teori ini merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku berbahasa adalah suatu yang diturunkan atau genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama atau merupakan sesuatu yang universal, dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasa tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui peniruan. Ketiga, teori kognitivisme. Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget tahun 1954 yang mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Menurut teori ini, hal yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif. Barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dari lahir sampai 18 bulan, bahasa dianggap belum ada. Anak hanya memahami dunia melalui inderanya. Anak hanya mengenal benda yang dilihat secara langsung. Pada akhirnya, usia 1 tahun, anak sudah dapat mengerti bahwa benda memiliki sifat permanen sehingga anak mulai menggunakan simbol untuk mempresentasikan benda yang tidak hadir di depannya. Simbol ini kemudian berkembang menjadi kata-kata awal yang diucapkan. 4. Teori intraksionisme. Teori intraksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa.
Teori ini juga meyakini bahwa setiap anak sudah memiliki LED atau Language Acquisition Device atau alat pemrograman bahasa. Hanya saja kemampuan anak dalam menguasai bahasa berbanding lurus dengan kualitas input dari lingkungan bahasa anak tersebut. Ini dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang dilakukan oleh Howard Gardner. Dia mengatakan bahwa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Salah satu kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan berbahasa. Akan tetapi, yang tidak dapat dilupakan adalah lingkungan juga faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa seorang. Teori fungsional. Teori fungsional melakukan revolusi penelitian dalam pembelajaran dan pemrograman bahasa, di mana mereka melihat bahwa bahasa adalah hasil manifestasi kemampuan kognitif yang efektif yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri, manusia dan lingkungan sekitar untuk berhubungan dengan mereka ataupun dalam rangka menjelajahi dunia. Harris dan Andika tahun 2009. Teori ini juga memperjelas teori nativisme yang masih general, bersifat abstrak, formal, eksplisit, dan logis. Teori fungsional lebih menekankan bahasa pada fungsi komunikatifnya. Penelitian Piaget dan Slotkin memberikan cara pandang baru bagi kajian bahasa anak, di mana mereka memfokuskan pada perkembangan kognitif dengan pemrograman bahasa pertama. Piaget menemukan bahwa perkembangan adalah hasil hubungan yang erat antara anak dan lingkungannya, ditambah dengan interaksi komplementer antara perkembangan kapasitas kognitif, perspektual, dan pengalaman bahasa anak. Palmsky, Peteda, tahun 2015. Kemampuan bahasa anak sangat bergantung faktor kognitif anak. Apa yang diketahui anak akan menjadi penentu kemampuan berbahasa verbal dan memahami pesan. Karenanya, para ahli bahasa mulai mengatasi struktural kaidah fungsi bahasa dan hubungan bentuk bahasa itu dengan fungsi tersebut. Slotkin mengatakan bahwa kompleksitas makna ditentukan oleh perkembangan kognitif dan urutan perkembangannya daripada kompleksitas bahasa itu sendiri. Menurutnya, yang menentukan hal ini adalah satu, asas fungsional, bahwa perkembangan diikuti oleh perkembangan kemampuan komunikatif dan konseptual yang beroperasi dalam konjungsi dengan skema batin kognisi. Dua, asas formal, bahwa perkembangan diikuti oleh kapasitas perspektual dan pemrosesan informasi yang bekerja dalam konjungsi skema batin tata bahasa. Saat ini menjadi semakin jelas bahwa fungsi bahasa perkembangan dengan baik di luar pemikiran kognitif dan struktur memori. Dari sini nampak bahwa konstruktivisasial menekankan perspektif fungsional. Bahasa pada hakikatnya digunakan untuk komunikasi interaktif. Maka kajian yang cocok untuk itu adalah kajian tentang fungsi bahasa, seperti fungsi komunikatif bahasa. Dan untuk menganalisa bahasa dengan baik, maka fungsi pragmatik dan komunikatif harus dikaji dengan segala variabilitasnya. Strategi pemerolehan bahasa anak. Strategi yang digunakan dalam pemerolehan bahasa anak yaitu bahasa yang pertama imitasi atau peniruan, produktivitas, dan umpan balik. Strategi bahasa yang kedua yaitu yang pertama strategi perencanaan dan belajar positif, yang kedua strategi aktif, yang ketiga strategi empati, yang keempat formal, yang kelima eksperimental, yang keenam semantik atau mengolah kosakata, yang ketujuh praktis, yang kedelapan komunikasi, yang kesembilan monitor, yang kesepuluh internalisasi. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa tahap perkembangan bahasa anak itu sesuai dengan usia anak tersebut. Seperti halnya Edison yang mengatakan bahwa perkembangan bahasa anak itu sesuai dengan umur anak tersebut. Edison juga mengatakan bahwa tahap bahasa anak terbagi menjadi beberapa hal. Antara lain, yang pertama adalah menangis. Kita biasanya mengenal anak nangis atau anak menangis itu tanpa arti, padahal sebenarnya tidak.
anak menangis, anak merengek, itu sebenarnya punya arti. Seperti dia meminta minum, meminta makan, dan lain sebagainya. Tangisan pada anak itu bersifat universal atau menyeluruh. Maksudnya menyeluruh di sini, ketika anak menangis, dia memiliki tangisan anak itu memiliki banyak arti, seperti halnya meminta makan, minum, dan lain sebagainya seperti itu. Tahapan kedua menurut Edison adalah mendekur. Pada usia 6 minggu, anak akan mengeluarkan suara yang mirip suara merpati, yaitu mendekur. Suara ini agak sulit untuk digambarkan secara jelas. Hanya saja ketika dilacak dengan spektrogram atau alat yang mengukur bahasa, menunjukkan bahwa bunyi itu tidak sama dengan bunyi orang dewasa atau dekuran orang dewasa. Dalam beberapa literatur, fase ini disebut juga dengan gurgling atau mewing. Dimungkinkan mendekur ini adalah cara bayi untuk melatih piranti ucapnya. Apa sih piranti ucapnya? Seperti piranti ucap itu seperti lidah, pita suara, dan lain sebagainya. Tahap berikutnya adalah peramban. Peramban ini terjadi pada anak usia 6 bulan. Fase ini, anak atau bayi menghasilkan vokal dan konsonan secara impresif. Pada awalnya bayi akan mengucap satu subbkata. Lalu akhirnya vokal dan konsonan itu menyatu. Pada fase ini, bayi melatih mengucap dengan banyak kata, tetapi diulang-ulang, seperti da, ba, dan lain sebagainya. Orang tua mengira anaknya menyapa, karena pada fase meramban ini sering anak juga menyebut nama papa atau mama. Jadi orang tua beranggapan si anak atau si bayi tersebut menyapa mereka, padahal tidak. Tahap selanjutnya adalah pola intonasi. Pola intonasi di sini terjadi pada anak usia 8 sampai 9 bulan. Dalam fase ini, bunyi yang dihasilkan sudah mendekati pola yang bisa dipahami. Anak seolah mencoba percakapan orang dewasa. Akan tetapi bunyi itu belum bisa didefinisikan jelas oleh orang dewasa. Tahap selanjutnya adalah tuturan. Tuturan satu kata lebih tepatnya. Ini terjadi pada anak usia 12 sampai 18 bulan. Pada masa ini, anak sudah bisa mengucap satu kata atau lebih. Tahap selanjutnya adalah tutur satu kata. Ini terjadi pada anak usia 12 sampai 18 bulan. Pada usia ini, anak sudah bisa mengucap satu kata dengan jelas. Meskipun dalam usia ini mereka masih sering meramban. Walaupun meramban di sini mereka tidak sama dengan tahap sebelumnya. Meramban di sini anak meramban dengan pelan dan akhirnya benar-benar hilang. Dalam usia ini anak sudah mulai bisa menghafal dan menyimpan bahasa. Perolehan bahasa dari setiap anak berbeda. Satu anak bisa memperoleh 5 sampai 10 kata, tapi anak yang lain belum tentu. Rata-rata dalam usia ini sudah memperoleh 15 kata.
Kata yang mereka hafalkan umumnya nama orang, nama binatang, dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Mereka sudah fasih menyebutkan nama seperti papa, ayah, mama, ibu, bunda, mbek misalkan, dan lain sebagainya. Tahap berikutnya adalah tutur dua kata. Ketika anak menginjak fase ini, kosakata anak meningkat secara drastis. Anak sudah bisa menyusun dalam 2 kalimat yang lebih bisa dipahami. Bahkan ketika anak menginjak usia 2,5 bulan, 2,5 tahun maksud saya, mereka sudah menghafal ratusan kosakata. Mereka sudah menghafal ratusan kosakata. Pada tahap awal fase ini, anak cenderung berbicara secara telegrafis. Susunan kata yang dibuat seperti orang yang mengirimkan telegram. Telegrafis ini, anak itu berbicara atau berbahasa seperti layaknya mengirim telegram. Contohnya saat anak minta susu, mama susu, atau anak sedang lapar, mama makan. Jadi belum jelas, hanya 2 kata, 2 kalimat atau seperti itu. Tahap selanjutnya adalah infleksi kata. Dalam fase ini, kemampuan berbahasa anak sudah lebih lengkap dari fase sebelumnya, dari tahap sebelumnya. Beberapa kata yang dianggap tidak penting itu mulai hilang, dan secara tata bahasa anak sudah memunculkan awalan dalam bahasa. Misal jika sebelum anak bisa bilang kakak mukul adik, menjadi kakak memukul adik, jadi lebih jelas di sini. Tahap selanjutnya adalah kalimat tanya dan ingkar. Dalam fase ini, anak sudah mulai pintar bertanya dan menggunakan kata negasi atau ingkar. Anak sudah bisa menggunakan kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya adalah konstruksi yang jarang atau kompleks. Ketika menginjak usia 5 tahun, bahasa anak sudah mendekati dengan pola bahasa orang dewasa. Bahasa mereka terus tumbuh. Jadi bahasa anak tersebut terus berkembang. Bahasa mereka terus berlanjut, walaupun agak lambat. Tetapi ada juga yang pada anak-anak tertentu itu perkembangan bahasanya lebih cepat. Jadi perkembangan bahasa di sini setiap individu atau setiap anak itu berbeda-beda. Pada usia 5 tahun rata-rata mereka memiliki beberapa kekurangan yang belum bisa disadari oleh mereka sendiri, seperti menganggap bahwa tuturan mereka sama dengan orang lain. Ketika beberapa tes pemahaman, anak-anak akan siap mengerjakan dan menafsir struktur kalimat yang diberikan kepada mereka, meskipun mereka sering salah dalam menafsirnya. Tahap inilah yang termasuk dalam kategori rumit dalam perkembangan bahasa anak. Tahap berikutnya adalah tutur matang. Pada fase ini, anak mulai sempurna dalam berbahasa seperti orang dewasa pada umumnya. Ketika anak usia 11 tahun, misalnya, anak sudah bisa menghasilkan kalimat perintah sama seperti orang dewasa. Ketika anak memasuki masa pubertas,
bahasa anak sudah bisa dikatakan lebih lengkap. Meskipun tentu saja ia harus terus mengembangkan kemampuan berbahasanya. Seiring dengan itu, kemampuan dalam tata bahasanya juga semakin mumpuni. Itu jadi menurut Ejderson seperti itu. Ada juga ahli yang mengatakan lain, seperti halnya Connie R. Smiawan. Beliau berpendapat bahwa perkembangan bahasa anak terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama yaitu perkembangan bahasa usia bayi. Secara umum, bayi mulai bisa mengutarakan bunyi bahasa pada usia 10 sampai 16 bulan. Sebelum bayi bisa bicara secara sempurna, bayi akan membuat ocehan, semisal ba, pa, ma, dan lain sebagainya. Ocehan ini mulai didengar sejak usia bayi usia 3 sampai 6 bulan. Pada usia ini, bunyi yang dikeluarkan bayi adalah untuk menarik perhatian orang tua dan orang lain di lingkungan sekitar. Umumnya, bayi mulai menarik perhatian dengan membuat kontak mata, membuat ucapan dan membunyikan ucapan, dan membuat gerakan-gerakan yang menggemaskan. Kata-kata yang pertama kali muncul biasanya nama-nama orang terdekat, seperti ayah, ibu, dan lain sebagainya. Ketika ia memasuki usia 18 sampai 24 bulan, biasanya mulai menghafal 2 kata. Tahap berikutnya menurut Connie R. Smiawan yaitu perkembangan bahasa anak usia dini. Pada usia prasekolah, biasanya anak memiliki beberapa masalah dalam menghafal huruf konsonan. Nah, huruf konsonan di sini yang sering jadi permasalahan anak yaitu huruf R. Kita sering menyebutnya atau mengenal dengan kurang teteh atau kurang teteh. Kalau untuk bahasa kita sehari-hari di Trenggalek. Pada tahap ini anak sudah menghafal lebih dari 2 kata, sudah mulai bisa membuat kalimat sederhana. Anak juga bisa berbicara menggunakan kalimat atau pola aturan tata bahasa yang sederhana. Pada usia ini juga anak sudah bisa mengembangkan pengetahuan dari makna kata dengan cepat. Nah, berikutnya adalah perkembangan bahasa usia sekolah. Pada anak usia ini, dalam perkembangan ini, anak sudah mengalami perkembangan luar biasa dalam berbahasa. Anak sudah mulai melakukan penekanan dari sekedar bahasa ke isi dan menggunakan bahasa. Pada usia ini, anak sudah pintar berbahasa dengan bernyanyi atau bersajak misalnya. Jadi pada tahap ini anak sudah bisa berkembang. Jadi bukan hanya berbahasanya itu bercakap. Pada usia ini anak sudah berkembang kemampuannya seperti bisa bernyanyi, bisa bersajak, berpantun, dan berpuisi misalnya. Nah, tahap terakhir menurut Connie R. Smiawan adalah perkembangan membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis anak sangat dipengaruhi oleh sumber bacaan yang disediakan lingkungan anak tinggal, misalnya rumah, sekolah, dan lain sebagainya, atau lingkungan-lingkungan yang di sekitar anak. Ketersediaan bacaan bagi anak, baik oleh orang tua maupun guru, dan pencipta suasana yang kondusif untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi
Jadi kemampuan membaca dan menulis ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan anak tersebut. Pada tahapan ini anak juga membuka cakrawala pada mereka. Ya, jadi membaca dan menulis ini membuka cakrawala anak lebih luas. Anak usia 7-8 tahun rata-rata sudah mengenal huruf, suku kata, dan kata yang sudah hampir mendekati sempurna. Usia anak kelas 3 dan 4 biasanya sudah mampu mengatasi kata-kata baru dan menggunakan pola berbicara, pola membaca, menulis dan baru. Sedangkan siswa usia 5 dan 6 tahun sudah bisa membaca dari kemampuannya sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah perolehan bahasa anak merupakan sebuah proses yang sangat panjang sejak anak belum mengenal sebuah bahasa sampai fasih berbahasa. Secara teoritis dan aplikatif, cara perolehan bahasa anak dapat dilihat dari segi behavioristik, nativistik, dan kognitivistik. Berbagai teori ya dari bidang disiplin yang berbeda telah dimuatkan oleh para pengkaji untuk menerangkan bagaimana proses terjadinya perolehan bahasa anak pada diri anak tersebut. Mungkin seperti itu kesimpulannya dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.